selamat malam kasih-kasih Tuhan. Puji nama Tuhan pasti luar biasa, baik dan sehat ya. Amin. Kita mengucap syukur dapat kembali lagi bertemu di dalam acara Miracle on Tuesday di Secret Prayer House. Dan kasih-kasih Tuhan malam ini juga sangat luar biasa akan dilayani oleh hambanya. Beliau seorang hamba Tuhan dengan istri tercinta, hambanya PDM Roy Eben Hessen, agak susah namanya saya menyebutnya ya, Nainggolan, dan juga istri tercinta Ibu Laura Setiawan dengan tema apa kasih-kasih Tuhan? Sudah selesai. Wah, kita udah selesai ya. Telestes time kata yang sering saya dengar. Oke, kasih-kasih Tuhan boleh ya di-sharingkan linknya, diajak teman-temannya, sanak saudaranya, biar menjadi berkat juga buat yang lainnya ya. Sudah di-share-kan belum? Dan kalau boleh ya, kita kan di YouTube, kita boleh on cam, biar wah benar-benar ini ternyata sedang meresponi lawatan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biar hamba Tuhan ini juga apa namanya, wah saya dihargain, wah saya ini ternyata didengarkan benar-benar, gitu ya. Boleh ya? Seperti saya, nanti akan on cam sepanjang sampai akhir, oke? Kasih-kasih Tuhan, kita sebelum mulai, boleh ya kita akan doa pembuka dulu. Mari kita menyerahkan ibadah malam ini dengan penuh sukacita dan doa pembuka oleh Bu Susan. Silakan Bu Susan. Oke, shalom semuanya. Kita satukan hati ya untuk berdoa. Oh, rata karala wasi karala masi karala masih. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Tuhan. Oh, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Malam ini Tuhan, malam yang luar biasa, di mana kau pertemukan Tuhan kekasih-kekasih untuk boleh mendengarkan Tuhan. Firman juga kesaksian akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi surat terbuka dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan karya Roh Kudus-Mu yang memimpin semuanya ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Tuhan beracaralah malam ini Tuhan Yesus, juga kau tuntun Ronald Tuhan untuk memberikan pujian pengagungan kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan, sucikan, kuduskan, urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, apa yang kami terima semuanya berasal dari Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati, sucikan, kuduskan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah kekasih kami yang belum hadir Tuhan, melalui Engkau sendiri Tuhan Yesus, Kau yang mengundangnya Tuhan saat malam ini. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan Yesus, apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk malam yang indah ini, untuk lawatan-Mu yang luar biasa ini. Kami akan diberkati sungguh-sungguh Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Michelle. Amin, amin. Terima kasih Bu Susan. Oke, kasih-kasih Tuhan malam ini juga spesial. Kita akan dilayani oleh worship leader yang juga luar biasa, oleh Bapak Ronald Rupiasa ya, yang sudah sangat diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Beliau juga seorang hamba Tuhan, dan kasih-kasih Tuhan boleh on cam, kita akan merayakan sukacita yang mungkin sepanjang ini hari ini penuh dengan kelelahan, penuh dengan kecapean apa ya, kerjaan atau drama kehidupan. Bukan drama ini ya, serial drama Korea ya, tapi kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan penuh sukacita. Urapan Tuhan pasti mengalir lewat hambanya Pak Ronald. Silahkan Pak Ronald. Haleluya, shalom, selamat malam semuanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuliakan Tuhan Yesus yang adalah Raja, yang adalah berdaulat berkuasa di atas segala ciptaannya, di atas semua yang ada. Maka kita bersyukur kalau kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, kami
berkat yang Engkau beri. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Alfa dan Omega. Selama-lamanya kami akan bersama dengan Engkau, menikmati-Mu, berada di dalam hadirat, menyembah-Mu selalu, Bapa. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah-penyembah Tuhan. Oh, mari umat kudusnya Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuliakan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, haleluya, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hanya Engkau Yesus, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, haleluya, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Yesus Allah kami, bagi Yesus Tuhan kami, pujian dan kemuliaan, hormat dan sanjungan, kebesaran dan kemasyuran hanya bagi Allah
kami. Yesuslah yang selamanya akan disembah, disanjung, dimuliakan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah kekuatan kami, inilah kemenangan kami, inilah kesukaan kami berada di dalam hadirat-Mu, dalam lingkupan kuasa-Mu. Dan kami terus memuji dan menyembah-Mu, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap langkah kami meninggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Kekuatan kami, kesukaan kami, haleluya. Engkaulah yang kami rindukan, Engkau yang kami perlukan. Yesus, hanya Kau, hanya Kau. Haleluya. Mari setiap kita boleh mengalami kasih Tuhan lebih lagi, sebab kasih Tuhan tak terbatas. Mari setiap kita boleh terus dilaut oleh kuasa Tuhan lebih dan lebih lagi, sebab kuasa Tuhan tak terbatas. Pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi. Oh, Engkau terus mengangkat kami. Haleluya. Bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus bersamamu. Haleluya. Bersamamu Bapa. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu bersama dengan para malaikat di surga, bersama dengan bala tentara surgawi. Kami menyanjung Raja kami. Haleluya. 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 Yesus, Raja kami. Bertata di dalam kemuliaan. Engkaulah Tuhan yang bertata di dalam kekudusan. Kami sangat bersyukur berada di dalam hadirat. Kuat kuasa-Mu, kebesaran kasih-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah yang layak, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian. Hanya Yesus, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Selamanya
selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu Tuhan, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Engkaulah Raja kami. Yesus, Tuhan kami, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, sebab hanya Yesus yang layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Yesus yang layak, Yesus saja yang layak, kan kami sembah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada di tengah kami ya Tuhan. Kami buka hati kami dengan segenap hidup kami, biar Engkau melawat setiap kami, biar Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini hadirat kuasa-Mu terus membangkitkan iman kami. Terus kami mau memuliakan Engkau dalam kehidupan kami lebih lagi, memuliakan Yesus kami, memuliakan Engkau Raja kami lebih lagi dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, ini kami ya Tuhan, lawat setiap kami hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di setiap kami, kemenangan terjadi di hidup kami. Haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di keluarga kami, pemulihan terjadi di kota kami, keselamatan terjadi di bangsa kami. Ku yakin Yesus hadir di hidup kami, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, Engkau hadir, ku yakin
di sini ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi sekarang, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang besar ada di tengah kami. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami perlukan. Biar malam hari ini kami terus mengalami akan Engkau, Allah kami yang tak terbatas, akan terus memberkati kami dengan tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh luar biasa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada host. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa ya. Kita merasakan jamaah dan lawatan Tuhan, yang merasakan Tuhan hadir malam ini di tengah-tengah kita. Host dan lambaikan tangan. Salam yang baru hadir, hambanya, Dedi, Pak Dodi, dan selamat datang kasih-kasih Tuhan yang lainnya, hambanya juga yang sudah menyempatkan waktunya malam ini, luar biasa ya. Kita sangat akan bersuka cita tentunya dengan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya malam ini, dan kita juga sudah bersuka cita dengan worship yang sudah kita naikkan malam ini. Kita yakin dan percaya semua sudah diberkati. Oke, kita sudah bersuka cita dan kasih-kasih Tuhan, kita akan menyambut firman-Nya dan kesaksian juga nanti oleh hambanya, dan temanya sudah selesai. Oke ya hambanya ya. Oke, silahkan untuk tepat dan waktunya. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu ya. Malam hari ini kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sampai kami ada malam hari ini di tempat kami masing-masing, kami berjumpa dalam Zoom ini ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Ketika kebenaran firman Tuhan diperdengarkan pada malam hari ini melalui media online ini ya Tuhan, kami percaya setiap saudara-saudaraku yang ada di tempat mereka masing-masing malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mereka renungkan dan lakukan itu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian ya Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Boleh melambaikan tangan supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu dengar suara saya dengan baik. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya buat pengurus daripada SPH ya, Secret Prayer House ya, Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan dalam pertemuan kita malam hari ini. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu, apa yang menjadi sharing kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sudah lihat PowerPoint saya? Ibu Michelle boleh angkat tangan karena Ibu Michelle yang ada di layar saya. Sudah ya? sebelumnya. Oke. Saya akan menyampaikan sharing ini ya dengan tema sudah selesai 30 menit ke depan, dan di tengah-tengah khotbah saya nanti istri saya akan bersaksi dua hal yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah saya selesai, kemudian saya akan membuka, bukan saya sebenarnya ya, panitia atau pengurus memberikan ruang tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya. Yakinlah Bapak Ibu bahwa semua pertanyaan bisa saya jawab. Bukan untuk sombong ya, tetapi semua pertanyaan bisa saya jawab. Kalau sulit banget ya, maka saya jawab saya tidak tahu begitu ya. Jadi semua pertanyaan bisa saya jawab.
Tapi saya berharap nanti kita bisa interaksi Bapak Ibu dalam tanya jawab, dan 30 menit ke depan saya akan sampaikan sharing kita pada malam hari ini. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah selesai yang saya ambil dalam Yohanes 19 ayat 30. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu ya, yang bisa buka Alkitab di handphonenya atau di gadgetnya atau yang lain, boleh buka ya. Dalam Yohanes 19 ayat 30 demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa maksud Tuhan Yesus? Ya, ketika dia berkata, sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30 ini. Inilah yang akan menjadi sharing kita Bapak Ibu. Sekali lagi, apa maksud daripada Tuhan Yesus ketika dia berkata, sudah selesai dalam ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 19 ayat 30. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin lebih memahami lagi Bapak Ibu ya, sebenarnya ayat ini, Yohanes 19 ayat 30 ini adalah satu dari 7 perkataan Yesus ketika dia disalibkan. Sekali lagi ya, kalimat sudah selesai adalah satu dari 7 perkataan Yesus disalib. Nah, Bapak Ibu bisa baca dari Google atau mungkin dengar dari YouTube begitu ya. Sebenarnya banyak pendeta-pendeta yang bahas tentang 7 perkataan salib ini. Tetapi saya akan sedikit sharing Bapak Ibu dari kalimat yang ke-6 dari 7 perkataan Yesus salib. Ketujuh itu apa? Nah, ini kita bisa baca ya. Saya tidak akan baca semuanya karena saya fokus di ayat yang kalimat yang ke-6 maksud saya, yaitu sudah selesai. Nah, apa apa yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita? Itu yang akan saya sharingkan ketika Yesus berkata sudah selesai di kayu salib. Sekali lagi dalam buku ini Bapak Ibu, ini saya tidak tahu apakah sampulnya sudah berbeda atau tidak, tapi ini dulu saya baca beberapa kali, kalau tidak salah ya, sampai 3 kali bahkan lebih ya. Selesai 3 kali itu maksudnya dari awal sampai akhir. Hanya buku ini yang membuat saya menangis ya. Saya juga pecinta buku John Maxwell. Saya beberapa judul punya bukunya, itu kan John Maxwell tentang kepemimpinan, tentang karakter, ya memotivasi kita dengan baik. Tapi dengan buku ini, saya berharap Bapak Ibu kalau punya waktu ke toko buku, bisa lihat buku ini, boleh dibeli gitu ya. Ini bukunya luar biasa dan menurut saya sejauh ini ya, jadi hanya buku ini yang membahas tentang 7 perkataan Yesus disalib itu dengan baik. Ya, penulisnya Pak Stephen Tong ya. Beliau itu hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, apa sih pengertian daripada sudah selesai di dalam Yohanes 19 ayat 30 tadi? Maka Bapak Ibu kita harus melihat dari bahasa aslinya yang dituliskan dengan tetelestai, yang artinya berakhirnya sesuatu, tergenapinya sesuatu, kesempurnaan, menyatakan sebuah tujuan. Paling tidak ini adalah definisi daripada tetelestai itu. Dengan kata yang sederhana, saya tuliskan begini Bapak Ibu. Apa sih artinya tetelestai itu? Bukan hanya sekedar sudah selesai. Siapa di sini jadi guru ya? Saya pernah jadi guru dan saya juga dosen gitu ya. Kan biasanya kalau guru bilang begini, kalau ada kasih tugas sama siswanya, siapa yang sudah selesai? Saya Pak, saya Bu begitu. Sudah selesai di sini tapi belum tentu benar semuanya begitu ya. Tapi bukan itu maksud di sini ya. Tetelestai itu menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan tugas dengan sempurna, itu dengan bahasa saya. Jadi tetelestai itu sekali lagi menyelesaikan suatu tugas, satu pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna. Jadi bukan hanya sekedar selesai, tetapi tugas itu selesai dengan sempurna. Itu pengertiannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Pengertian daripada tetelestai itu. Nah, dengan sempurna yang seperti apa? Kita tahu bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Satu karya keselamatan diselesaikan dengan sempurna. Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Yesaya 53 dengan sungguh, saya berharap Bapak Ibu setelah selesai ini, Zoom kita ini, kita bisa baca Yesaya 53 ini, kita bisa nangis baca ini ya. Karena sebenarnya dia disalibkan bagi orang-orang itu adalah bentuk kekalahan.
Tetapi bagi kita orang Kristen, sebenarnya ketika Yesus disalib, justru disitulah kunci kemenangannya. Yaitu apa? Kita yang berdosa, yang seharusnya hukumannya adalah maut, tetapi Tuhan yang menggantikannya. Dalam Yesaya 53 mengatakan, dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Dia dihina, dia tidak dihormati, diolok-olok. Untuk apa? Menebus kita yang berdosa ini dengan kebaikan kita, dengan harta kita, dengan apalagi kepintaran kita, dengan apapun kita tidak bisa apa? Tidak bisa menebus dosa kita, tapi hanya karena penebusan Yesus Kristuslah kita bisa diselamatkan. Kita yang tidak kudus, kita yang tidak pantas untuk diselamatkan, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa bagi saya dan kita sekalian, Dia mati disalibkan untuk menebus dosa saya dan kita sekalian semuanya di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita maju terus ya. Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ya. Sekali lagi, Paulus juga menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus mengakhiri hidup kita dengan baik. Sudah selesai. Ya, sudah selesai kita di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam dunia ini. Saya sampaikan, melakukan satu tugas. Tugas apa? Nah, ini Paulus memberikan contoh keteladanan yang luar biasa. Dia menyampaikan ini kepada anak rohaninya Timotius, termasuk juga kepada kita pada malam hari ini ya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selesai mengakhiri hidup dengan baik. Demikian juga saya sudah sampaikan tadi, aplikasi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada satu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyelesaikan hidup kita dengan baik. Nah, dalam ayat ini saya akan sampaikan kepada kita bagaimana ketika kita hidup di masa sekarang ini, sepanjang hidup kita di muka bumi ini, supaya kita sudah selesai pada akhirnya antara dua kemungkinan. Yang pertama adalah rapture, pengangkatan tanpa mengalami namanya kematian. Tetapi yang kedua juga kita pasti mengalami kematian. Cuman masalahnya kita tidak tahu dua hal ini terjadi kapan. Sehingga kita harus siap sedia kapanpun waktunya ketika kita menyelesaikan hidup kita di muka bumi ini sudah selesai. Kita melakukan tugas kita dengan sempurna. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Finishing well, not finishing bad. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan melalui Yesus Kristus ya, dari Yohanes yang 19:30 tadi, dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Sudah selesai, tetelestai, mengakhiri, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Demikian juga kita Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana kita finishing well, mengakhiri hidup kita dengan baik. Sesuai dengan konteks ayat yang sudah kita baca, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Sama-sama kita ngomong yuk, pertandingan. Gitu ya. Pertandingan. Hidup kita sebuah pertandingan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi Paulus ngomong apa? Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, kita harus sadar bahwa untuk menyelesaikan hidup kita dengan baik, kita harus ngerti bahwa kita ini dalam sebuah pertandingan. Ya. Dari mulai kita lahir dari kandungan ibu kita sampai nanti finish
selesai. Yesus Kristus disalib dikatakan, it's finished. Nah, cuman masalahnya finish kita ini nggak tahu kita kapan ya. Minggu yang lalu, Senin tepatnya ya, tanggal 30 Oktober kemarin, saya masih main badminton ya, bersama rekan-rekan kami ya. Ada beberapa tim kami di situ ya, berapa pasang lah maksudnya. Kami lagi main badminton, udah mau selesai nih badmintonnya. Aduh, teman saya tiba-tiba jatuh di lapangan. Kami membuat pertolongan yang mampu kami bisa lakukan. Setelah itu kami bawa ke rumah sakit. Nggak lama, nggak nyampe 5 menit, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal di lapangan badminton. Umurnya 60. Saudara kami baru Kamis kemarin ya, ini Selasa ya, baru Kamis kemarin jatuh di kamar mandi katanya, jatuh di kamar mandi, nggak lama beliau meninggal di usia 72. Nah, saya tidak tahu sampai kapan kita berhenti usianya di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nggak harus 60, nggak harus 70, bahkan lebih muda ada banyak. Kita mulai ketika kita lahir dari kandungan ibu kita sampai finish. Cuman mas sekali lagi, kita tidak tahu finishnya kapan. Sehingga kita harus siap sedia mengakhiri hidup kita dengan baik. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa usia manusia ini 70 sampai 80 tahun gitu ya. Memang sih ada yang di atas 80 tapi tidak banyak ya. Bahkan Mazmur 90 ini kan ditulis oleh Musa, Bapak Ibu. Musa sendiri kan usianya 120. Berarti sebenarnya ada manusia yang bisa mencapai di atas 100 tapi tidak banyak. Tetapi masyarakat atau manusia Indonesia pun sebenarnya dengan rata-ratanya tidak bisa sampai 70 rata-ratanya ya. Ada memang di atas 80 tapi tidak banyak. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan kepada kita, Mazmur 90 ayat 10 ini mengatakan usia kita hanya 70 sampai 80 tahun. Walaupun kita Kristen, walaupun kita sungguh-sungguh, walaupun kita sudah pelayanan di gereja, tentu kita nggak berharap atau kita nggak berharap ada di area biru ya, kecewa, rugi, gagal. Maunya sih di area merah ini ya, penuh harapan, untung, berhasil, senang, sukacita dan lain gitu ya. Enggak, rupanya Bapak Ibu, sekalipun kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita pasti mengalami di area biru ini. Pernah mengalami kecewa, pernah mengalami namanya kerugian, gagal, penderitaan, masalah, gitu ya. Tapi inilah yang harus kita lakukan, perlombaan, pertandingan, di mana ketika kita mengalami kecewa, rugi, gagal ini, apakah kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan? Contoh dalam Alkitab, Yusuf. Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap, saya percaya Anda sudah tahu kisah Yusuf dalam Alkitab ya. Jadi ini bukan Yusuf Nenggolan atau Yusuf Pasaribu atau dan lain ya. Ini Yusuf dalam Alkitab gitu ya. Yusuf dalam Alkitab kalau kita baca, waduh, di awal-awal kan dia bermimpi luar biasa. Tapi apakah dia jadi langsung luar biasa? Enggak. Dia mengalami proses yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ya, dia dibuang ke sumur, dia difitnah saudaranya, dia dijual, dia menjadi budak, ya. Kemudian setelah dibudak dia difitnah, kemudian dia apalagi dia dipenjara. Siapa sangka seorang budak, seorang yang pernah dipenjara bisa menjadi wakil raja di Mesir. Ini impossible, nggak mungkin seharusnya. Kenapa? Yusuf itu kan penyembah Tuhan, sementara Mesir itu suatu bangsa yang menyembah dewa-dewa berhala. Waduh, ini Yusuf bisa, tetapi dia mengalami proses yang sangat menyakitkan dulu. Next, siapa lagi? Daud. Daud ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dia diurapi menjadi raja. Tapi sebelum diurapi, dia dilupakan oleh ayah dan ibunya. Sehingga dalam Mazmur dituliskan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku. Itu maksudnya itu adalah ketika mau pengurapan itu ya jadi raja itu, dia dilupakan. Dia mengembalakan dikatakan dua tiga ekor kambing domba sedikit. Tapi dia dilupakan waktu pengurapan itu. Tapi Samuel mengatakan kita tidak akan mulai makan bersama sebelum kau panggil anakmu. Dipanggillah Daud. Nah, ketika Daud diurapi menjadi raja, langsung raja? Enggak. Dia mengalami proses yang sangat menyakitkan. Awal-awal sih nggak masalah ya. Oh, jadi pemain musik di istana.
Wah, dekat nih jadi raja nih, dekat lagi nih. Kemudian semakin dekat lagi ketika apa? Ketika dia menikah dengan anaknya raja. Waktu dia menikah dengan anaknya raja, oh mungkin pikirannya, waduh semakin dekat nih jadi raja. Oh justru ketika dia nikah sama anaknya raja, kemudian dia berperang, dia diagung-agungkan oleh bangsa Israel pada saat itu ya. Si mertuanya marah, Saul ya, mau membunuh dia. Dia harus pergi ke goa-goa, ke gunung-gunung, bahkan lari ke bangsa lain supaya mertuanya nggak bunuh dia. Dia mengalami proses yang menyakitkan. Mau dibunuh beberapa kali, tapi luput. Daud mengalami banyak proses masalah. Ayub, Bapak Ibu, wah ini lebih lagi ya. Ayub mengalami masalah yang sangat luar biasa, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Ini dalam Alkitab. Dalam kisah nyata, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita masa kini. Tentu banyak cita-cita ya. Bahkan ada orang Kristen bercita-cita menjadi menjadi pebisnis yang hebat, menjadi bisnismen, menjadi pengusaha yang luar biasa. Tetapi nggak sedikit juga tuh yang gagal, gitu ya. Ketika gagal itu, apakah dia tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Kemudian menikah. Sorry ya, ini entah siapa lah ini, saya ambil dari Google ya. Tapi dalam sebuah pernikahan tentunya harapan kita apa? Wah, saya sudah berkeluarga gitu ya. Saya sudah berkeluarga. Nah, eh, apakah ketika menikah semuanya sudah pasti baik, sudah bahagia? Belum tentu juga. Ada banyak masalah tantangan dalam sebuah pernikahan. Ada nggak ya di sini yang belum menikah ya? Kalau yang belum menikah, cepat-cepatlah menikah ya. Tuhan mau datang katanya. Supaya tahu nikmatnya berkeluarga. Bukan hanya bahagianya, tetapi juga masalahnya gitu loh ya. Nah, terakhir dalam kehidupan kita, fail. Ada yang gagal juga, walaupun itu Kristen, walaupun dia percaya, walaupun dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernah mengalami yang kegagalan. Ketika kita mengalami itu, apakah kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong dengarkan baik-baik. Saya juga pun punya masalah tantangan. Tapi kita harus bertanding dalam hidup ini. Ketika ada masalah tantangan dalam hidup kita, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Nggak mudah loh bagi kami mengalami kesulitan-kesulitan masalah hidup. Saya juga dilihat di sini ya, muka-muka punya masalah nih semuanya kita ini ya. Tapi itulah hidup. Kita mengalami masalah tantangan. Tetapi dalam masalah tantangan itu, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Kita harus sadar, sekali lagi, hidup kita adalah sebuah pertandingan. Pertandingan kita bukan melawan darah dan darah daging, tapi kuasa-kuasa yang ingin iblis yang mengganggu kita supaya kita tidak percaya sama Tuhan. Tetapi di masalah-masalah tantangan itu, apakah kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan? Istri saya akan kesaksian, Bapak Ibu, bagaimana dia mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Bukan hanya dia sebenarnya ya, saya juga. Karena kan suami istri jadi satu kan ya. Tetapi lebih baik dia yang akan kesaksian Bapak Ibu, bagaimana dia mengalami satu kesulitan yang luar biasa, tapi dia harus tetap percaya sama Tuhan bahwa di balik kesulitan itu Tuhan tolong kami begitu luar biasa. Boleh istri saya akan berbagi kesaksian ya Bapak Ibu ya, di room ini juga. Shalom, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sebentar. Shalom Ibu Susan, terima kasih buat kesempatannya, buat saya malam hari ini boleh bersaksi untuk kebaikan Tuhan atas keluarga kami. Jadi kami, puji Tuhan, kami menikah di tahun 2014 di bulan Februari gitu ya. Dan 1 bulan setelahnya kami mengadakan pesta adat di Medan bersama keluarga gitu ya. Dan saat pesta adat itu saya mengalami pendarahan gitu. Jadi pendarahan yang tidak pernah saya alami, tapi saya alami sampai kram gitu ya. Jadi pendarahan sangat banyak gitu ya. Lalu tapi pesta adat tetap dilakukan. Saya berdoa Tuhan tolong sampai acara ini selesai dan puji Tuhan Tuhan kasih kekuatan buat saya gitu ya. Suami juga suami tercinta selalu menguatkan
kamu pasti bisa gitu ya. Dan puji Tuhan, setelah kami mengadakan pesta adat itu, eh, saya masih kram perutnya gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian kami pulang ke Jakarta, lalu kami melakukan eh, periksa ke dokter gitu ya. Lalu dokter bilang, Ibu coba dicek ya. Ternyata puji Tuhan saya garis 2 gitu ya. Saya positif hamil. Di tengah-tengah kondisi badan saya yang gemuk, bukan gemuk lagi katanya sangat gemuk gitu ya. Karena hanya 3 yang tahu berat badan saya gitu ya. Timbangan Tuhan dan saya yang tahu berat badan saya gitu. Dan puji Tuhan saya sukacita gitu ya. Karena memang sebelum menikah kami terintimidasi karena saya gemuk gitu ya. Orang gemuk identik dengan tidak bisa hamil atau susah untuk hamil gitu. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya boleh mengandung gitu ya. Nah, oh ya, inilah anak saya. Yang pertama itu Abraham Victory Nainggolan, yang kedua adalah Dilean Miracle Nainggolan. Itu semua berkat kebaikan Tuhan, bahwa yang pertama saya hamil itu keguguran Bapak Ibu. Jadi hamil 4 minggu, dipertahankan selama 2 bulan, tapi tidak ada detak jantung dan akhirnya gugur gitu ya. Yang kedua, setelah 2 bulan, dokter bilang kan tidak boleh hamil dulu ya Ibu, sampai 6 bulan lah maksimal. Ternyata belum sampai 6 bulan, Tuhan sudah karuniakan eh, kehamilan lagi. Saya mengandung lagi anak yang kedua, yaitu ini Abraham Victory Nainggolan. Eh, dan di tengah-tengah saya mengandung pun intimidasi iblis banyak gitu ya. Karena saya sudah dikasih obat untuk keluarkan haid. Ke dokter pertama bilang ibu akan haid, tapi ini waktunya ibu akan haid gitu ya. Dan ternyata tidak haid-haid sampai selesai obat itu diminum, habis obat itu diminum tidak haid-haid. Dan ternyata saya suruh balik, ya itulah saya hamil 7 minggu Abraham Victory Nainggolan itu, gitu ya. Dan eh, itu semua karena kebaikan Tuhan atas keluarga kami gitu ya. Apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan. Dan di Efesus 3 ayat 20 Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan dari apa yang kita doakan. Dan itu terjadi atas kehidupan kami. Dan puji Tuhan, Tuhan proses lagi di tahun 2019, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2019, saya ada benjolan di leher gitu ya. Jadi saya dicek, lalu dokter bilang, Ibu, ini ada tiroid Ibu bengkak, tapi bengkaknya ke dalam gitu ya. Jadi Ibu harus operasi gitu. Tapi Ibu harus nunggu apa namanya, harus cek-cek lainnya gitu kan. Oke, ternyata setelah saya cek-cek-cek, terpotong dengan saya mengurus mamah saya yang sakit saat itu, Bapak Ibu. Setelah itu, eh, setelah selesai mengurus mamah saya sampai tahun 2019, bulan Oktober, November, saya dinyatakan hamil lagi. Jadi saya tidak bisa melanjutkan pengobatan saya gitu ya. Dan singkat cerita, tahun 2021, saya ngecek lagi ke dokter, dan dokter bilang ibu ini harus operasi karena semakin membesar gitu. Karena membesarnya semakin ke dalam dan ibu akan sesak dan bisa gagal nafas gitu ya. Dan puji Tuhan, saat saya mau operasi, saya takut gitu ya karena saya menggunakan BPJS waktu itu. Saya takut gitu ya. Saya aduh gimana ya Tuhan gitu ya. Dan singkat ceritanya, saya terkena COVID. Jadi saat 1 hari H-1 saya mau operasi, saya terkena COVID gitu ya. Ya sudahlah, berarti diundur operasinya. Tapi saat diundur itu, ternyata ada berkat Tuhan untuk kami. Saya khususnya, udah Laura kamu ke Penang saja gitu kan.
kamu berobat di sana gitu kan. Untuk tahu jelasnya karena kondisi badan kamu pun gemuk gitu kan. Butuh penanganan yang lebih gitu kan. Dan puji Tuhan, setelah itu kami ke Penang, kami berobat dan kami saya operasi dan hasil operasi adalah cancer, Bapak Ibu semua. Jadi setelah itu eh, sempat down gitu ya. Namanya wanita sempat down gitu ya. Aduh, saya cancer, gimana anak-anak masih kecil gitu ya. Tapi puji Tuhan suami saya terus mendukung saya, mendoakan saya, terus memberi semangat, nggak usah takut, ada Tuhan, mujizat Tuhan pasti ada buat saya gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya udah melakukan 2 kali terapi dan puji Tuhan kemarin bulan Februari dinyatakan bersih dari cancer, puji nama Tuhan. Dan mohon doakan ke depan ini Amin. mujizat Tuhan terus terjadi buat hidup kami gitu ya. Saat kami nanti cek lagi ke Penang, cek lagi WBS biar itu terus bersih dan bersih karena ada darah Yesus dalam tubuh kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat kesaksiannya ya, istriku yang tercinta. Oke, kembali saya share screen materi saya ya Bapak Ibu ya untuk kita sama-sama lagi. Itu yang pertama tadi ya Bapak Ibu dari ayat ini tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari masalah tantangan yang kita hadapi, semua kita pasti punya masalah ya. Semuanya sesuai dengan porsi masing-masing, gitu ya. Tetapi di balik masalah itu, tantangan itu kita harus memelihara iman. Pelihara iman. Kata memelihara di sini dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan dengan tetelestai, teteleka begitu ya. Bapak Ibu, kata yang sama ketika Yesus ngomong sudah selesai di kayu salib. Nah, kata yang sama dipergunakan oleh Paulus dalam ayat ini telah memelihara iman. Bisa juga diartikan menyelesaikan iman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kedua yang perlu kita pahami ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua yang perlu kita pahami tadi yang pertama itu kan kita sadar bahwa hidup kita dalam sebuah pertandingan. Yang kedua, aku telah memelihara iman, gitu ya. Sorry, PPT saya udah masuk belum ya? Karena saya ini nggak bisa. Sudah masuk. Oke, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekali lagi ya. Sorry, ini nggak bisa. Nggak bisa di next ya. Oke, yang kedua, biarkan saja. Ya Bapak, yang kedua telah memelihara iman. Kita menyelesaikan iman. Ya, menyelesaikan iman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dalam hidup ini, apapun tantangan yang kita hadapi dalam masa bahagia, senang, mungkin kita gimana ya, masih oke-oke lah. Tapi dalam masalah tantangan, Bapak Ibu tetap pelihara imanmu. Sampai engkau menyudahi hidupmu, sampai engkau menyelesaikan hidupmu dalam hidup ini, antara dua kemungkinan yang saya bilang tadi, rapture dan kematian, kita dibilang kita harus berkata kita sudah menyelesaikan iman, sudah selesai. Itu yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita tahu hidup kita pertandingan, kita pelihara iman, ayat ke-8. Lihat baik-baik, ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Dan selanjutnya, begini Bapak Ibu. Ketika kita tahu kita sedang bertanding, kita memelihara iman, dan kita sudah selesai dalam hidup kita, ya, tersedia mahkota kehidupan kepada kita yang sudah bertanding dengan sampai garis akhir, yang sudah menyelesaikan iman kita dengan baik. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita satu reward, yaitu apa? Mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, yaitu apa? Hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B ya Bapak Ibu, saya akhiri di sini.
Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya berdoa, Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapapun di antara kita yang hari ini, yang malam hari ini ikut dalam Zoom ini, mari yuk sama-sama berjuang. Mari yuk sama-sama menyelesaikan iman kita dengan baik. Ya, jangan sampai pernah tinggalkan Tuhan hanya karena masalah dan tantanganmu. Ingatlah, di ujung sana, di ujung kehidupan kita, saya tidak tahu kapan kita berhenti dalam dunia ini. Tetapi di ujung sana, Tuhan akan memberikan satu reward bagi hidup kita, yaitu apa? Hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Ini doa saya, tak seorang pun di antara kita yang luntur imannya. Tetap pelihara imanmu, selesaikan imanmu, dan kita juga berkata, sudah selesai. Yaitu apa? Kita menyelesaikan tugas kita dengan sempurna. Demikian firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari ayat ini ya, Wahyu pasal 2 ayat 10 ini, ada lagu ya yang mungkin Bapak Ibu mungkin tahu ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sama-sama kita nyanyi yuk. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Namun doa hamba-Mu kepada Engkau ya Abah. Aku mengangkat tanganku, aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang ikut Zoom pada malam hari ini. Tuhan yang tolong mereka dalam setiap masalah tantangan yang mereka sedang hadapi dan yang akan mereka hadapi. Tuhan topang tangan mereka. Jangan pernah lepaskan ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup mereka akan menuntun mereka, menguatkan mereka, dan ajar mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan menolong keluarga hamba-Mu, dan aku percaya Tuhan akan menolong mereka juga dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Menolong mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh, pulih sempurna dalam nama Yesus. Dalam keadaan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada host, Ibu Michelle. God bless you all. Amin, amin. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan malam ini dan juga kesaksian oleh hambanya, dan lagu yang terakhir tadi sangat menyentuh ya Pak, hambanya ya, bahwa kita akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, dan itu juga kerinduan saya. Terima kasih, dan biar kita tetap setia kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Dan malam ini luar biasa firman-Nya juga, dan boleh Bu Susan untuk, bukan nanti dulu, kita akan foto keluarga, karena kita nanti akan masuk di dunia, nggak bercanda lagi ya, maksud di YouTube ya, kasih Tuhan, ayo buka kameranya, jangan ngantuk, ayo akan difoto. Sister Alice akan membantu foto kita, nanti akan bisa dilihat ya kasih Tuhan di YouTube, boleh di-subscribe ya, subscribe biar mendapat berkat lagi, di-sharekan linknya ke tetangga, ke teman. Nah, ini ada yang
couple luar biasa, Pak Andika, Bu Esther, wah luar biasa, pasangan yang luar biasa. Ada Pak Norman, Bu Mariska, dan wah siapa lagi, ada 1.000 orang, Ibu Megasari, Pak Welijaya, waduh berapa lagi. Ayo, hambanya Pak Dodi, wah banyak banget ya. Oke, kita berfoto. Sudah Sister Elis? Oke, siap semuanya yang bisa buka kamera, bisa tolong buka kamera ya. Saya foto, hitungan 3, 2, 1, senyumannya ya. Senyumannya 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Sister Elis dan terima kasih yang sudah on cam. Dan kasih-kasih Tuhan, habis Ibu Susan akan menanggapi, kita akan tanya jawab. Nah, tanya jawabnya apa? Apa aja tentang firman tadi atau tentang kesaksian oleh hambanya tadi, boleh disiapkan ya. Dan Bu Susan silakan untuk menanggapi firman Oke, Allah ini. kekasih Tuhan, salam kenal semuanya. Terima kasih untuk pelayanan hambanya, Pak Roy juga Bu Laura ya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu. Wow, kasih Tuhan, saya bersyukur ya melihat pasangan suami istri yang masih muda ini. Nggak tahu usia berapa ya. Saya lihat masih muda nih, Pak Roy sama Bu Laura. 40 ya. Bu Laura usia berapa ya? 36, Bu. Wow, masih muda ya kekasih Tuhan ya. Saya melihat perjalanan hidupnya banyak liku-liku, tapi ini hal yang tidak dapat dipikir dengan pikiran. Ya, kekasih Tuhan, nggak mungkin mujizat itu masih ada kekasih Tuhan. Tuhan memberikan bukan hanya satu ya Bu Laura ya, 2 ya Bu Laura ya. Kasih Tuhan, sesuatu yang nggak dapat dipikir oleh manusia, Tuhan nyatakan pada malam ini. Jadi kekasih Tuhan, kuncinya nanti saya mau tanya lagi sama Bu Laura, kuncinya apa? Dan saya percaya setelah Bu Laura mengalami ya kesembuhan dalam teroid juga diberkati dengan memiliki anak. Saya lebih yakin lagi kehidupan rumah tangga mereka tambah semakin lekat sama Tuhan, semakin mendekat pada Tuhan. Ya, di mana masalah membuat kita itu bukan menjauh, betul ya Pak ya, tapi mendekat kepada Tuhan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Roy sudah selesai. Yang dimaksud sudah selesai mungkin kekasih Tuhan bisa tanya ya, apa yang maksud sudah selesai? Karena kita hidup ini masih perlu perjuangan. Kita memerlukan tantangan-tantangan yang mana kita belum bisa menjalani kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan kalau mau tanya silakan tanya, mungkin bisa di follow up. Terus kiat-kiat apa sampai hari ini ya, hamba Tuhan ini suami istri loh ya dipakai Tuhan. Ya, ini sehati sepakat. Mungkin Bu Laura bisa menceritakan sedikit ya Bu Laura, kesedihan-kesedihan pada waktu mengalami lembah ya, dikatakan lembah karena bagi perempuan itu suatu yang menakutkan ya, seperti itu. Tetapi betul-betul Bu Laura itu bisa memiliki iman yang luar biasa kekasih Tuhan. Mungkin bisa diimplikasikan ya untuk kekasih Tuhan tepat ini ya. Silakan Bu Laura. Terima kasih Bu Laura ya. Oke, jadi sebelum dia menjawab, maaf saya ambil alih. Sebenarnya ya, istri saya ini agak deg-degan kalau disuruh kesaksian dia di Zoom. Beberapa kali diminta radio, dia juga nolak. Tetapi pada Kesaksian malam luar hari biasa itu ini, Pak. entah kenapa dia bersedia, walaupun katanya deg-degan. Malam ini katanya deg-degannya udah semakin kenceng, udah jam 7:05 semakin kenceng gitu ya. Tetapi puji Tuhan, apalagi di sini dari kampung ya, ada yang angkat Laura itu jadi orang Batak ya, ada di sini. Saya panggil Amang Simatua Norman Pasaribu itu yang angkat Laura jadi buruh Batak gitu ya. Ada di ruangan ini sama Inang Simatua kami, Mas Rika Silaban, itu yang angkat Laura jadi orang Batak bilang borunya gitu ya. Oke, nanti dia akan jawab ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kiatnya apa dan puji Tuhan biar kesaksiannya menjadi berkat buat kita semuanya. Silakan. Ya, memang nggak gampang ya Bu Susan ngelewatin lembah. Betul. Lewatin lembah emang nggak Betul. mudah gitu ya. Cuman ya itulah Tuhan ajar untuk
ngucap syukur sama Tuhan, terus deket sama Tuhan, terus gandol Gusti yang pasti gitu ya. Apa namanya? Bersandar terus sama Tuhan gitu. Nangis Bombay gitu ya. Mungkin di luar nggak kelihatan nangis, tapi ya saat di kamar, saat sendiri, intimidasi itu kuat gitu. Tuh kan bener kamu gendut sih, tuh kan bener kamu nggak bisa hamil gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, punya suami yang terus nguatin, punya suami yang terus apa support gitu kan. Percaya mujizat Tuhan ada, jalan keluar dari Tuhan itu ada buat kita. Dan puji Tuhan, Tuhan langsung nyatakan mujizatnya buat kami sekeluarga gitu ya Bu Susan gitu. Dan Tuhan ajar kita sih lebih ngucap syukurnya lebih gitu dalam segala keadaan. Luar biasa kekasih Tuhan ya. Kalau ada kekasih Tuhan di tempat ini, suami-suami ya, istrinya sakit itu. Kuncinya apa? Memberikan semangat pada istri. Jangan sampai intimidasi itu terjadi dari setan, terus dari orang terdekat kita. Dan hari ini luar biasa ya. Ayo bapak-bapak di tempat ini, saya percaya suami-suaminya hebat-hebat. Betul ya kekasih Tuhan ya. Semakin mendapat masalah, semakin dekat sama Tuhan, dan terus sehati sepakat seperti dilakukan oleh hambanya malam ini, kesaksian yang sungguh sangat luar biasa dan memberkati. Mungkin ada kekasih yang mau bertanya, silakan Michelle. Ya, mungkin aku bertanyanya tadi aku kok jadi fokus ke HOH ini apa ya? Mungkin komunitasnya hambanya atau apa itu? Kok banyak yang HOH itu apa ya, Pak? Itu teman-teman satu pelayanan di gereja kami buat namanya GPI AWH. AWH itu House of Healing, Rumah Oh, Pemulihan Rumah Kesembuhan. Itu gereja oh. yang kami gembalakan, saya wakil gembala di gereja sana dan beberapa teman di sini ikut hadir. Kan Ibu Michelle sama Ibu Susan suruh ya supaya di share ke grup-grup ya. Saya share dan mereka bergabung. Puji Tuhan itu. Luar biasa. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyempatkan waktu. Itu sangat luar biasa ya, dan pasti sudah diberkati juga. Dan kasih Tuhan, ayo. Ini hambanya ini, Bapak Dodi Menar juga. Luar biasa kita, Bapak kita. Ayo, ada pertanyaan apa, Dedi? Pak Dodi? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Neta Roy, ya Ibu Laura. Ya luar biasa, saya sama mudanya dengan Bapak Ibu. Ya, percaya. Ya, puji Tuhan, percaya aja. Just believe. Ya, saya juga percaya bahwa nggak mudah ya buat Bapak Ibu. Karena di khusus Selasa seperti ini memang menampilkan pelayanan seorang suami dan istri sebagai hamba Tuhan yang kompleks hidupnya. Kesaksiannya itu pasti saling menguatkan, meneguhkan. Nah, seringkali kami menemukan banyak hal, kisah-kisah keluarga yang muncul di dalam pelayanan khususnya Selasa malam ini. Apakah ada yang Pak Roy dan Ibu Laura mau ceritakan tentang pergumulan atau mungkin dari mulai pacaran atau apa, karena mungkin juga ada bagian tidak mudah untuk perbedaan-perbedaan ya di dalam suku, bangsa seperti itu yang mungkin juga sempat dialami. Ya, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih buat Pak Dudi. Ya, kalau diceritakan ini berapa halaman kira-kira ya? Bisa 500 halaman kali ya. Buat sinetron. Ya, seperti keluarga-keluarga yang lain juga ya Bapak Ibu ya, yang sesama satu suku saja berantem, apalagi beda suku ya. Saya suara kencang dikit aja udah dianggap marah, padahal enggak, memang Batak suaranya begini, gimana ceritanya, gitu ya.
Ya saya Batak, istri saya Cina Semarang, gitu ya. Dia lembut, saya ngomong aja udah keras begini gimana? Nih langsung dong, jangan marah-marah, kayak gitu ya. Ya berantem biasa, dalam keluarga itu berantem ya biasa ya. Tetapi banyak pergumulan ya Bapak Ibu, di keluarga kami yang diceritakan itu hanya sekelumit dari beberapa masalah tantangan yang kami hadapin ya. Yang cancer ini kan baru saja ya 2021 dinyatakan cancer dan sudah free cancer tahun 2002 ya, setahun lebih ya, pengobatan secara nuklir di Penang. Wah, ini sulit sekali ya. Keadaan setelah COVID, keuangan aduh nggak jelas begitu ya. Tapi tiba-tiba ada berkat yang Tuhan taruh bagi kami dan kami disuruh pergi ke sana, dan puji Tuhan hanya 2 kali ya, 2 kali sudah dinyatakan free cancer kanker tiroid ya, padahal sebenarnya orang tiroid itu susah hamil katanya, malah hamil lagi yang kedua gitu ya. Itu anak yang kedua itu setelah dinyatakan tiroid ya. Anak pertama itu kan nggak bisa dibilang hamil, dokter bilang nggak bisa hamil karena overweight. Sebenarnya lebih tepatnya overweight gitu ya, karena 3 digit timbangannya. Tadi kan dia ngomong ya, hanya tiga yang tahu, Tuhan, timbangan, dan dia yang tahu. Saya pun pastinya nggak tahu gitu ya. Wah, ini dokter bilang nggak bisa. Ada pendeta bilang susah hamil. Bahkan saudara saya bilang begini, waduh Roy, kamu yakin nikah sama dia? Waduh, susah hamil lo itu. Wah, ini kan orang Batak, kalau nggak bisa hamil susah ini ya. Demikian juga orang Cina, waduh susah ini kalau nggak punya anak nih, entah gimana. Tapi Tuhan berikan anak ya. Anak yang pertama Abraham Victory. Victory, kenapa Victory? Kemenangan. Karena istri saya sebenarnya intimidasinya waduh kenceng banget ya. Dari keluarga, dari pendeta sekalipun gitu ya. Dari dokter, aduh itu intimidasi. Tapi akhirnya dia kasih nama anak saya Victory, kemenangan. Menang dari intimidasi. Nah, Abraham itu dari papa saya di kampung, karena dia bilang tetap beriman sama Tuhan. Tuhan akan nyatakan mujizat. Makanya kami kasih Abraham Victory. Yang kedua, saya yang berikan nama Dilean Miracle. Dilean Miracle itu artinya diberikan mujizat. Kenapa diberikan mujizat? Karena dia udah tiroid gitu ya. Harusnya susah hamil gitu ya. Tapi Tuhan masih memberikan kami mujizat, anak yang kedua diberikan gitu ya. Nah, jadi yang kembali soal cancer ini, bulan 1 atau bulan 2 kami akan kembali ke Penang. Bapak Ibu doakan semuanya berjalan dengan baik. Karena kami harus kontrol lagi supaya ada satu bakteri yang untuk menghimpit supaya kansernya akan kembali lagi. Jadi memang harus dikontrol dengan baik gitu ya. Jadi doakan kami juga, dan saya juga berdoa buat teman-teman sekalian yang ada di Zoom ini yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus ya. Pulih sempurna. Demikian Pak Dodi. Kalau belum puas nanti saya puaskan lagi Pak, silakan. Cukup, mungkin teman-teman lain akan bertanya juga. Silakan, Misal. Ya, terima kasih Pak Dodi untuk pertanyaannya dan sudah dijawab. Ayo kasih-kasih Tuhan. Ada yang mau bernyanyi juga untuk saksian? Boleh ya. Jangan ngantuk. Ayo kasih Tuhan. Mungkin ini mana ya? Tim Secret Prayer pada tidur ya. Pak Wi kemana nih Pak Wi? Waduh, Pak Wi udah keren nih. Ayo buka kamera Pak Wi. Bu Pinkan, terima kasih sudah hadir. Oh, oh ya, saya mau tanya waktu itu kan susah hamil itu waktu pernikahan ke berapa tahun ya namanya ya? Nah, atau kami menikah itu kan setelah menikah 1 bulan lebih gitu ya, langsung dinyatakan hamil. Tapi itu udah dalam posisi pendarahan. Tapi bisa Oh, diperjuangkan. Diperjuangkan artinya masih udah hamil berapa bulan gitu. Coba. Dicoba terus dengan obat, penguatan gitu ya. Tapi memang detak jantungnya ndak ada, ndak berkembang dengan baik. Akhirnya keguguran. Nah, jadi memang langsung hamil puji Tuhannya. Tapi memang keguguran. Di situ Nah, dinyatakan. nah setelah itu dokternya ngomong, ibu harus diet, kalau nggak bisa hamil. Wah, itu menyakitkan itu. Ya harus diet, kalau nggak bisa hamil gitu ya. Bahkan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh pendeta dan keluarga itu kan gendut kan, susah hamil kan, nah begitu-begitu itu jadi memang intimidasi gitu ya. Tetapi Tuhan nyatakan mujizatnya mengenai kehamilan istri saya, begitu Ibu Mizel. oke, baik, terima kasih. Nggak begitu lama sebenarnya ya. Habis menikah langsung dikasih momongan.
Cuman masalahnya itu tadi berat badan ya. Saya juga malah pengen, iya memang perempuan kadang pengen kurus ya, dan itu menjadi pergumulan. Tapi nggak apa-apa kalau suami menerima dengan ikhlas, dengan sukacita. Malah suami saya kalau saya pengen kurus, malah nggak dibolehin gitu. Malah ntar dipikir nggak dikasih makan atau dibilang katanya muka hoki. Aduh, suami itu memang benar-benar ya buat kita kadang-kadang. Aduh, ada telepon. Saya lagi pesen makan nih, jadi ribet. Khususan boleh di itu dilanjutkan. Ada telepon masuk. Ya, kekasih Tuhan, suatu malam yang berkat yang luar biasa ya, di mana kita ketika melakukan sesuatu disertai oleh Tuhan. Ya, ini kekasih Tuhan nanti mungkin bisa yang di tempat ini kekasih Tuhan yang masih belum punya anak, bisa nanti tanya sama Bu Laura, ataupun nanti saya minta sama Pak Roy, dokternya ya mungkin ya. Karena ada beberapa dari kekasih Tuhan juga belum memiliki anak ya, momongan ya, puji nama Tuhan. Di tempat ini kekasih Tuhan, kita percaya bahwa apa yang terjadi itu skenario Tuhan. Kalau saya beritahu ya, karena semuanya itu nggak bisa dimengerti jalan hidup kita masing-masing itu. Mungkin buat Bu Laura, nggak tahu berapa tahun Pak, Bapak menikah terus dapat momongan tuh. Kira-kira itu. Kan yang pertama itu harusnya bisa dikatakan langsung ya, karena kan langsung hamil, cuman ya keguguran. Nah, Oh, kemudian, Bulan kemudian setelah beberapa bulan kemudian, sebenarnya ini ajaib ya. Ajaibnya adalah tadi kan istri saya ngomong kan udah minum obat untuk keluarin aid, malah nggak aid gitu ya. Malah hamil gitu ya. Itu memang intimidasinya adalah gitu. Waduh, lahirnya sempurna nggak ntar ya, lengkap nggak ya ntar ya, begitu intimidasi begitu. Nah, singkat cerita dari setelah dinyatakan bersih dari kan keguguran ya, darahnya dikeluarin semuanya, sorry to say ya. Jadi setelah dinyatakan bersih, kemudian dikatakan 3 bulan tidak boleh isi karena supaya kandungannya bagus gitu ya. Tetapi entah kenapa 2 bulan istri saya ndak haid gitu ya. Kemudian diberikan obat sama dokter, 5 hari pasti haid ya gitu. Tetapi kami tunggu sampai 2 minggu nggak haid juga ya. Rupanya setelah ke dokter lagi hamil 7 minggu gitu ya. Nah berarti itu langsung. Jadi kami menikah bulan 2, anak kami lahir yang jadi hitungannya kedua ya jadinya, karena yang pertama keguguran, tapi ya it's okay lah kita bilang anak yang pertama yaitu Abraham tadi itu lahir di tahun depan, kemudian 2014 kami menikah, 2015 bulan Mei bulan 5 anak kami lahir gitu ya. Jadi hanya 1 tahun, sekitar 1 tahun 3 bulan gitu ya. Itu Ibu Susan. wah, waktu cepat ya. Berarti Ibu ini termasuk subur juga ya. Jadi waktu itu udah ada isinya cuma keguguran ya Pak ya. Betul ya? Iya, iya. Karena saya Gimana? lihat biasanya kan sulit ya untuk hamil punya anak kan sulit. Ini kan dapat dari Tuhan keguguran, betul ya Pak? Seperti itu ya. Iya, Yang iya, pertama. iya. Nah, itu kekasih Tuhan. Jadi punya anak itu betul-betul titipan Tuhan, kekasih Tuhan. Saya pun juga merasakan loh, kalau Tuhan mau berencana, nggak peduli usia seperti Sarah itu. Saya sendiri usia 38 loh, kekasih Tuhan. Bayangkan, 38 saya punya anak yang nomor 5. Seharusnya kan nggak boleh ya. Seorang perempuan itu kan harusnya usianya kan dibatasi. Nggak boleh di atas 30, di bawah 30. Ya ini skenario Tuhan. Saya percaya ini menjadi kesaksian ya kehidupan dari Pak Roy juga beserta dengan Bu Laura. Anak yang didapatnya adalah anak keajaiban. Saya percaya anaknya juga dipakai oleh Tuhan ya. Lucu-lucu ya tadi kekasih Tuhan lihat ya. Dan sempurna kekasih Tuhan. Itu luar biasa, dahsyat ya. Tuhan memberikan itu yang terbaik. Betul ya, Pak? The best ya. Saya kemarin lihat juga anaknya ikut ya waktu ke gereja. Jadi kalau papinya pelayanan, anaknya juga ikut loh kekasih Tuhan. Nah, itu kekasih Tuhan. Kita mengajarkan anak kita mulai dari kecil. Ya, untuk selalu dekat sama Tuhan. Dan anaknya cowok cewek ya, Pak? Ya, betul ya? Ya, anak pertama cowok, anak yang kedua cewek. Nah, ini udah lengkap. Kepengen tambah lagi, Pak? Sudah tutup, Bu. Kasihan perutnya banyak lubang-lubang, usus buntu, empedu, dan lain-lain.
Kasihan. Kalau gitu cukup ya Bu Laura ya, 2 aja ya Bu Laura ya. Jangan Iya. lebih ya Bu Iya, Laura Bu. ya, luar biasa ya. Nanti banyak anak-anak rohani dari gerejanya itu mungkin ya, Amin. puji Amin. nama Tuhan. Iya, luar biasa. Ya, memangnya kekasih Tuhan, kita tidak mengerti ya. Semua yang Tuhan berikan, nggak mengerti juga ini. Nggak diceritakan tadi ya Pak Dodi. Ya Pak Dodi mau tanya gimana tadi, untuk pernikahannya, betul ya Pak Dodi ya? Kenalnya di mana ini ya? Betul ya Pak Dodi. Saya mau tanyakan apa Pak Dodi? Perbedaan-perbedaan. Soalnya nggak gampang kekasih Tuhan. Suami istri satunya lain ya, beda ya. Tapi dalam Tuhan saya percaya Laura lebih lembut lagi ya. Betul ya Pak Roy ya. Yang ngalah siapa ini? Pasti Ibu ya Pak Roy ya. Tapi uniknya dia Jawa, tapi udah kebatak-batakan dia, Bu. Jangan Oh ya tak. buat dia marah aja, Bu. Kalau dia buat marah, waduh, dia kayak Batak, Bu. Suaranya kenceng. Soalnya sudah penyesuaian dengan Pak Roy. Betul ya kekasih Tuhan. Betul ya Laura. Sudah ada penyesuaian kekasih Tuhan ya. Awalnya Iya. seperti itu. Betul ya Bu Laura ya. Betul. Luar biasa Betul. ya kekasih Tuhan. Ayo kekasih Tuhan, siapa mau tanya? Boleh, ayo silakan yuk. Ini ada Pak Edi, silakan Pak Edi. Mau menambahi boleh. Mana Pak Edi? Ayo Pak Edi. Ada ini Pak Edi. Kalau Pak Awi ini belum punya anak ini. Ya, Pak Awi dari Semarang juga nih. Banyak orang Pak Awi, Semarang silakan di Pak Awi, ASEAN. yuk. Silakan Pak Awi. Itu Pak Edi udah muncul, Pak Edi dulu. Oh, tanya jodoh boleh Pak Awi, boleh, boleh. Ya ini Pak, mungkin mau tanya Pak ini. Kalau Awi, saya wakilkan ya Pak Awi ya. Karena Pak Awi ini belum punya calon istri. Nah, kasih Tuhan, boleh ya Pak Dodi ya. Pak Dodi Ya, kemarin tanya toh, Awi, Bu Susan, jodoh itu dari Tuhan atau kita pilih sendiri ya? Itu gimana? Tanda-tandanya gimana? Nah itu Pak, mungkin Pak Roy bisa menjelaskan. Pak Roy, Pak Awi aku wakili ya Pak Awi ya. Silakan. Wah, ini tema sharingnya apa? Pertanyaannya apa ya? Jadi agak meluas. Gara-gara kesaksian. Melebar Saya Pak, pikir melebar Pak. soal Ini kan masalah soal keluarga kita ini. ini bukan sebenarnya Sudah keluarga selesai harusnya ya. Kan maksudnya. saya lagi sharing tentang sudah selesai. Tentang Alkitab, it's okay. Saya boleh tanya saya gitu ya. Soal jodoh, aduh. Ini Pak Dwi kemarin boleh ditanya. Karena beliau itu ahli di bidangnya. Gitu ya. Kalau nggak salah Pak Dwi udah minggu lalu. Kalau nggak salah ya. Pak Dwi Sumarsono Oh sama Ibu ini, Dewi. ya Pak Dwi itu ya, Dokter Herwan Iya, ya. ya, Oke. nanti sama beliau aja supaya lebih mantap begitu ya. Karena beliau itu bagian bimbingan Ya, pranikah. luar Jadi, biasa benar. Konselor ya. iya, Ini konselor ada juga Pak dalam Dwi, salam. pernikahan. Ini Ya, salam. soal teologi, kesaksian, it's okay, boleh sama saya. Soal Betul, teologi, betul. it's okay. Tapi kalau soal begitu jodoh-jodoh, Iya. boleh ke Boleh, boleh. Pak Ayo, Dwi itu Pak Edi personal mau ya. tanya, silakan. Masih ada nomornya, silakan. Shalom, Ya, shalom. salam kenal Pak Roy, saya Pak Edi. Tadi Ya, salam tutup kenal. kamera baru datang soalnya. Ya saya sih, kalau tadi nggak salah dengar Pak Roy ya punya anaknya lama ya, betul nggak? Bukan lama, Pak. Bukan lama justru. Tapi sangat cepat. Cuman Oh yang sangat pertama itu keguguran, Pak, di tengah-tengah. keguguran. Istri saya itu overweight, Pak. Overweight sehingga dokter bilang nggak bisa hamil. Bahkan beberapa teman juga bilang susah hamil. Tapi justru langsung dikasih, Pak. Bukan lama malah. Oh Cepat gitu. banget. Oke. 1 bulan, Cepat Pak, berarti. langsung hamil. Ya, cuman Wih, ya keguguran yang pertama. Yang kedua ini langsung dikasih. Itu pun ceritanya luar biasa. Begitu loh, Pak. iya iya. Ya, Oke. Masih ada yang mau bertanya kekasih Tuhan? Tadi juga dijelaskan ya dari Pak Roy tadi mengenai rapture ya. Tidak mengalami kematian. Ya, betul ya Pak Roy. Ayo kekasih Tuhan ini biasanya Pak Andika, silakan Pak Andika. Apa itu? Saya enggak bertanya.
Enggak ya kamu. Oke. Tapi Ya, saya tahu pendapat boleh, pendapat saya. Nanti kalau salah dikoreksi, boleh? Tentang jodoh. Silakan. Tapi kelamaan tidak ini. Loh kok balik Jadi jodoh, Pak? Alkitab Oke, ada oke. yang memang digariskan, tapi manusia itu mau ikut petunjuk Tuhan untuk mendapat yang Tuhan gariskan atau tidak, terserah. Itu. Termasuk anak. Abraham sebenarnya sudah dijanji Ishak, cuma karena tidak sabar, dia cari sendiri, muncul Ismail yang jadi masalah besar sekarang. Jadi kalau kita cari sendiri potensi masalah. Samson, Tuhan sudah bilang secara hukum jangan nikah di luar sesama Yahudi. Samson cari yang orang Filistin, notabene dia suka bergaul di tempat-tempat itu, ke tempat-tempat pelacuran gitu. Nah akhirnya muncullah Delila yang justru bikin masalah. Jadi Tuhan kasih kita kehendak bebas, tapi Tuhan sebetulnya juga ada menuntun. Jadi Tuhan kasih kita bebas, mau ikut petunjuk Tuhan atau mau jalan sendiri. Ada lagi anak muda, Tuhan sudah rancang dia jodoh baik-baik. Dia waktu masih pacaran, masih remaja atau masih sekolah, dia pergi istilahnya hubungan badan di tempat-tempat umum apa yang ditangkap hansip. Itu istilah jodoh di tangan hansip. Akhirnya dinikahkan secara itu, secara adat, gara-gara ketangkap bahasa lagi hubungan badan. Ya kira-kira begitu. Jadi Tuhan kasih kita kehendak bebas. Mau memilih sendiri juga boleh. Mau minta tolong Tuhan bantukan boleh. Mau kerjasama dengan Tuhan boleh. Tuhan prinsipnya sangat baik. Apalagi kita anak-anak Tuhan itu sebetulnya bisa lah kita nego. Kita suka bagaimana kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau tidak tepat, pasti Tuhan blok. Contoh, Tuhan tahu. Seseorang kalau dikasih jodoh misalnya, terlalu cakep misalnya, atau maksudnya dibanding dia, terlalu jauh bedanya. Tuhan tahu ini bakalan nanti makan hati ini. Sementara Tuhan punya rencana lain untuk dirinya supaya dia bisa hidup baik-baik, bahagia. Pasti Tuhan halangi, dikasih yang tidak tersesuai. Tapi kalau memang bagi Tuhan tidak masalah, ya dikasih. Saya dengar beberapa kesaksian sama Tuhan juga, dia minta di Tuhan kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Tuhan kasih sesuai kriteria yang minta, tapi dia harus bayar harga dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu pendapat saya. Makasih. Halo. Ya, Sudah, oke. Terima kasih. Ya, demikian pendapat saya. Ini Terima nggak kasih. bisa Oke, makasih Pak Andika. Gimana, apa ada yang perlu ditanggapin lagi hambanya? Seru juga ya kita membahas perjodohan. Mungkin ada yang di sini masih mencari jodoh, juga boleh didoakan oleh hambanya ya. Pengen punya keturunan juga boleh didoakan hambanya. Tadi Pak Ada yang mau Edi katanya. ditanggapin? Pak Edi yang Budianto mau tanya. Oh, Pak Edi mau bertanya. Bertanya apa, Pak Enggak. Edi? Enggak nanya, hanya ya minta didoakan mau punya cucu lah. Karena sampai Oh, hari ini belum dapat. Ya, anak saya udah 5 tahun menikah, tapi belum dapat cucu. Ya kita ingin juga lah itu. Jadi mohon merindukan didoakan cucu juga ya. Pak. Cucu. Terus aja ikut jam 12 malam doa secret prayer. Pasti dapat cucu. Amin. Ya, luar biasa Amin, ya. amin, amin. Tetap berharap pada Tuhan, dan Ya. kita yakin dan percaya. Saya berdoa untuk Pak Edi ya, pasti dapat cucu secepatnya. Biar Ya. tambah sukacita ya. Terima kasih. Iya, kasih Tuhan gimana? Ada yang mau sharing juga atau mau bertanya lagi? Silahkan ya. Ini jangan sampai disia-siakan nih. Udah duduk di sini, udah dengerin firman, dan cuman dengerin aja, nggak menyampaikan inspirasinya. Oh, Ibu Megasari nih, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ibu Megasari ini mirip ini ya, apa namanya, istri almarhum, apa namanya, Pak Presiden tuh siapa ya? Bu Ani, SBY. Ya, Bu Ani. Tadi kok ini siapa ya? Mirip Bu Ani. Ya benar ya Dedi ya.
Shalom Bu Michelle, shalom Bapak Ibu semuanya. Nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih buat pujiannya. Sudah berapa orang yang bilang saya istrinya Pak SBY. Iya, betul. Udah gitu aja. Iya Bu, nggak ada pertanyaan. Ya, oke, mungkin ada yang mau ditambahkan hambanya untuk men-sharingkan sesuatu, Pak Roy? Paling jadi power statement kita pada malam hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya tidak tahu kapan kita menutup usia kita di muka bumi ini ya. Ya. Tapi saya berdoa, kapanpun itu kita harus siap. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga bagi setiap kita yang setia kepada Tuhan. Dan doa saya, kita tetap setia sama Tuhan, walaupun ada masalah, tantangan seberat apapun, tetap setia sama Tuhan. Karena kita tahu di ujung hidup kita, ada berkat yang berlimpah. Terlebih lagi jauh daripada itu apa? Hidup bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Itu dari saya. Oke, betul ya, luar biasa. Benar, mumpung kita ini masih diberi kesempatan. Nah, di saat kita ibadah begini, saat ya benar-benar dengerin firman Tuhan, mengikuti ibadah Zoom itu sebuah anugerah yang luar biasa ya, hambanya ya. Karena banyak di luar sana yang saya temukan, yang kita melihat di berita-berita juga dalam keadaan lemah, dalam keadaan cacat fisik, itu pengen banget juga kayak kita. Jadi, saya bersyukur saya punya kerinduan untuk selalu melayani Tuhan. Kami juga aktif di dalam, kami ada menara doa juga di sebuah hotel, di Hotel Yasmin itu kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk sekitar juga, untuk semuanya yang mungkin daerah Tangerang boleh gabung ya, dan juga kasih-kasih Tuhan, Secret Prayer itu juga ada doa setiap malam jam 12 ya, itu setiap Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu itu jam 9. Itu cuma 1 jam. Nah, kasih-kasih Tuhan bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. Saya bukan menggurui, cuman setiap orang punya ininya sendiri ya, kerinduannya masing-masing. Kalau saya pengen Tuhan, saya mau dipakai Tuhan selama hidup saya nggak tahu waktu saya berapa lama lagi, dan kalau saya nggak berguna atau nggak bermanfaat tuh kayaknya itu yang buat saya kayak sedih banget, karena kasih-kasih Tuhan mungkin banyak yang sudah tahu bahwa saya itu bukan dilahirkan dari keluarga Kristen gitu, jadi cuman saya yang Kristen itu, jadi kayak itu sebuah anugerah dan Tuhan tuh sudah pilih saya orang yang dibilang istimewa dari keluarga saya gitu loh. Jadi itu sebuah anugerah yang sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya setiap mendengar kebaikan Tuhan atau menyaksikan kebaikan Tuhan, saya tuh nggak bisa berhenti. Oh wow, wow God, you are so, pokoknya segala-galanya Tuhan gitu. Dan saya sangat bersyukur gitu untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan kasih-kasih Tuhan lewat Zoom atau lewat manapun gitu. Itu sangat luar biasa, dan saya yakin dan percaya di sini juga hamba-hambanya semuanya orang-orang yang sangat diberkati, diurapi, dan sangat merindukan untuk dipakai Tuhan ya semuanya ya, kasih-kasih Tuhan. Nah, kita sudah akan mengakhiri ya, karena waktunya sudah mau jam 9. Mungkin Ibu Susan kemana? Baterainya habis katanya ya. Oh, baterainya habis ya. Oke. Iya. Kasih Tuhan, mungkin semua sudah mendengarkan sharing firman dan kesaksian. Saya harap walaupun ini bukan hamba-hambanya yang sudah hadir itu ikut di Secret Prayer, boleh meng-sharekan nanti kalau sudah YouTube-nya sudah tayang, di-sharekan biar menjadi berkat, dan yang mau ikut di dalam grup boleh meninggalkan WhatsApp-nya ya, tapi yang tidak juga nggak apa-apa. Kita hanya pengen menjadi berkat bagi semua dan saling berbagi sharing ya. Oke, kasih-kasih Tuhan. Mungkin begitu hambanya Pak Dodi, ada yang mau disampaikan untuk terakhir sebelum doa penutup dan doa berkat? Ya,
Ya, tadi berkaitan dengan kesempatan atau juga motivasi buat kita, mumpung masih ada waktu buat kita untuk melakukan atau diberikan waktu oleh Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat, dan ini menjadi satu ayat yang saya senang sekali untuk mengingatnya, karena ini menjadi bagian kerinduan saya dan permohonan saya kepada Bapa, pada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, saya mengingatnya lebih gampang dengan mengingat 911. Kalau Bapak Ibu bisa ingat peristiwa 911, peristiwa di Amerika 9 November ya. Peristiwa terkenal, maksudnya hanya untuk mengingatkan saja. Pengkhotbah 9 ayat 11, di sana dikatakan bahwa lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena, nah, dua hal ini yang saya terus pegang dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Karena saya atau Bapak Ibu, karena kita hanya mempunyai dua hal ini, waktu dan nasib dialami manusia atau mereka semua. Kalau dalam terjemahan King James disebutkan time and chance. Nasib diterjemahkan dengan chance, dan memang dalam bahasa aslinya juga artinya adalah sebuah kesempatan. Jadi waktu dan kesempatan. Nah, kita bersyukur tadi kita selalu bertanya umur berapa, umur berapa. Saya tidak pernah juga melupakan dan selalu memberanikan diri berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memberi saya waktu, kesempatan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Kapan saja waktunya kita nggak tahu. Kesaksian Bapak Pendeta Roy tadi, teman-teman, tiba-tiba, bisa saja tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu, bisa saja besok atau nanti malam. Apa yang saya minta kepada Tuhan mungkin berbeda dengan kehendak Tuhan. Saya tidak, ternyata besok saya sudah berakhir, bisa saja. Waktu dan kesempatan ini. Tapi di dalam Kejadian 4 ayat yang Kejadian 6 ayat yang ketiga, di sana bahwa Tuhan menetapkan, sesungguhnya menetapkan, kalau bicara kesempatan itu, Tuhan menetapkan umur manusia itu 120 tahun saja. Ya, 120 tahun saja. Dalam konteks di sana adalah persiapan ke air bah, tetapi juga konteksnya konteks di mana Tuhan berbicara tentang umur. Musa menuliskan 120 tahun umur manusia. Lalu Tuhan juga buktikan bahwa Musa pun mati di umur 120 tahun dengan pandangan yang masih jelas, kekuatannya masih ada. 120 tahun masih kuat. Dan itu sebabnya saya katakan, Tuhan, saya bisa dong, saya bisa. Oh ya, itu sudah tidak dibatalkan. Tapi kenapa orang sering katakan, oh umur manusia juga 70, kalau dia ini bonusnya sampai 80. Nah, itu ditulis dalam Mazmur 90. Yang menulis ternyata sama juga dengan yang menulis di Kejadian, yaitu sama-sama Musa yang menuliskan sama. Tapi berbeda situasi. Yang pertama di dalam Kejadian, Musa itu memang disuruh Tuhan menuliskan itu. Tetapi di dalam Mazmur 90 itu adalah ketika Musa menghadapi ketegaran tengkuknya orang Yahudi, bangsa yang dia pimpin, sombong, selalu ingin melawan dan selalu maunya menyembah berhala, dan disitulah maka umurnya pendek. Maksudnya juga dipenuhi dengan sakit penyakit, malah di sana dikatakan kebanggaannya adalah penderitaan dan sakit penyakit. Seringkali kita juga lihat banyak orang bangga dengan sakit penyakit, ya, bangga dengan penderitaan sebagai sesuatu yang dibanggakan, bukan membanggakan bahwa Yesus sudah menebus dan menyembuhkan kita. Nah, Musa yang sama menulis itu, jadi saya tetap percaya bahwa usia kita itu diberikan 100-an lah, paling 120, wah, sudah jarang. Tapi itu berkaitan dengan pola-pola kita, pola makan, pola pikir. Kalau orang Semarang bisa bilang ada pola makan, pola pikir, pola hidup lah ya, pola gaya hidup.
Lalu yang keempat, orang Semarang bisa bilang keakean pola. Pola gitu. Keakean pola itu kebanyakan tingkah gitu ya. Jadi merusak kehidupan juga. Nah, yang seperti itu saya percaya, Bapak Ibu, kalau saya sampaikan di ujung acara kita ini, ingin sekali saya mengajak Bapak Ibu mempercayai firman Tuhan. Umur kita ini panjang kalau kita mau. Kalau kita mau. Artinya kalau kita mau itu kita memang persembahkan Roma 12 ayat 1 itu jelas-jelas bahwa persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Jadi setiap orang yang mau beribadah, mempersembahkan tubuhnya pasti diberi umur panjang. Saya percaya karena itu Tuhan mau kita menggunakan waktu kita, ada time and chance yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saya mau bilang juga bahwa saya berkali-kali juga mau ngajak Bapak Ibu. Saya minta berapa sih kalau boleh Tuhan kasihkan? Saya minta minimal 90, minimal. Jadi di umur saya kepala 62 hari ini, saya masih punya waktu 28 tahun ke depan misalnya ya. Saya masih melihat 100 tahun Indonesia merdeka. Saya masih mau nyanyi di 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Mungkin suara sudah lebih parau, tapi nggak apa-apa. Saya masih mau Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu, ayo percaya kebenaran firman. Tubuh kita pasti sehat. Kita sudah dengar dari Ibu Laura tadi, semua penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya Ibu Laura juga dapat mempersembahkan tubuhnya panjang umur seperti Musa 120 tahun. Ya kita minta, saya enggak minta 120, saya tahu diri dulu hancur, tubuh saya sudah saya rusak, tapi saya minta minimal 90 Tuhan. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Saya serahkan Misal atau Bu Susan. Silakan Misal. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi untuk penjabarannya lewat firman juga dan tentang bahwa panggilan kita masing-masing sudah juga diterapkan juga di firman Tuhan ya. Khususan kita akan close. Silakan untuk Oke, memberikan. kasih Tuhan, mungkin ada yang mau minta didoakan oleh Bu Laura, silakan. Ya, ini keajaiban Tuhan ya, mungkin bisa impartasi ya dari Bu Laura. Ada kekasih Tuhan yang mau didoain? Kalau nggak ada, boleh ditutup ya, Misha. Silakan. Oke, baik. Oke, kasih Tuhan, terima kasih yang sudah hadir malam ini dan terima kasih juga hambanya yang sudah memberikan firman malam ini, melayani kita malam ini. Boleh ya untuk doa penutup dan doa berkat oleh hambanya ya. Oke, baik. Sudah selesai, kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya saya akan berdoa buat Pak Edi ya, kita sama-sama buat Pak Edi Budianto yang meminta untuk cucu pertama setelah 5 tahun, anaknya sudah menikah ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama bisa berjumpa di Zoom ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang memenuhi kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih buat sepanjang ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau dan menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, doa hamba-Mu biar Tuhan yang terus memberkati setiap umat-Mu yang hadir dalam Zoom ini, agar kami mengerti, kami merenungkannya dan melakukannya ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ya Tuhan pertemuan kami, ibadah kami ini, kami berdoa buat Pak Edi ya Tuhan, buat pergumulannya ya Tuhan untuk memiliki cucu pertama dari anaknya yang setelah menikah 5 tahun. Kami percaya ya Tuhan bahwa indah pada waktunya akan Tuhan nyatakan mujizat buat anaknya, akan ada cucu pertama daripada Pak Edi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan berkati anaknya, Tuhan berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Biar keluarga besar ini keluarga yang terus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa dalam kesempatan ini. Aku berdoa buat
Mama inang kami Mas Rika Silaban Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidupnya. Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Mujizat-Mu masih ada buat inang kami ini ya Tuhan. Kami percaya Allah nyatakan kuasa-Mu dalam hidupnya. Ajar dia untuk tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bersama dengan keluarga besar yang ada. Tuhan memberkati keluarga ini, terus keluarga yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu tidak tahu di mana mereka berada saat ini, namun doa hamba-Mu kepada Engkau ya Abah, Tuhan memberkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan berikan yang terbaik, lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rancangkan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami, dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan sudahi ibadah kami. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih anugerah yang daripada Bapa Tuhan Yesus Kristus turun atas kita, memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita berlimpah-limpah, memberkati usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.